Halo, selamat datang kembali di Saat Teduh bersama GPDI Mahanaim. Senang sekali bertemu dengan Bapak, Ibu, Saudara sekalian dimanapun Anda berada. Biarlah hari ini kasih karunia Allah ada atas Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kali ini kami bisa mendengarkan firman Tuhan melalui Saat Teduh bersama GPDI Mahanaim. Kami percaya Allah yang akan sertai kami dari awal sampai akhirnya, dan biarlah firman Tuhan ini menguatkan kami dan memberi kami pengajaran. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara, hari ini saya ingin berbicara satu hal tentang terputus atau hidup di luar Tuhan. Bagaimana mungkin seseorang bisa terputus atau hidup di luar Tuhan? Banyak orang yang berpikir bahwa terputus atau hidup di luar Tuhan berarti orang-orang yang hidup di dalam dosa, hidup di dalam kesalahan, orang-orang yang belum mengenal Yesus atau orang-orang yang belum menyebut diri mereka Kristen. Tentu saja saya tidak berkata bahwa mereka ada di dalam Kristus. Betul, mereka ada di luar Kristus. Tetapi ada juga satu golongan yang kemudian disebut ada di luar Kristus, atau di dalam bahasa Inggris bahkan disebut cut off. Dia dipotong, dia terpisah dari Kristus. Mari kita baca di dalam Galatia 5 ayat yang keempat. Di dalam Galatia 5 ayat yang keempat dikatakan demikian. Galatia 5 ayat yang keempat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Bapak, Ibu, Saudara, kita terlepas dari Kristus jikalau kita mengharapkan kebenaran dari menjalankan hukum-hukum yang tertulis. Kemudian dituliskan, kamu hidup di luar kasih karunia. Kita tahu bahwa kasih karunia itu bukan sekedar kata atau frase yang dibuat. Kasih karunia itu adalah orang, adalah oknum, adalah pribadi. Dan kasih karunia itu adalah Yesus sendiri. Jadi kita lepas dari Kristus, kita hidup di luar Yesus kalau kita membenarkan atau menaruh standar kebenaran kita pada hukum-hukum yang tertulis. Ini bukan berarti kemudian kita bisa bertindak seenaknya. Jelas, Yesus berkata, hukum yang terutama itu ada dua. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Sebenarnya ini pun tertulis di dalam salah satu kitab di hukum Taurat. Kita tahu hukum Taurat itu adalah kitab-kitab yang ditulis oleh Musa. Ya, secara khusus memang kita tahu ada 10 perintah Allah yang dituliskan di atas loh batu. Tetapi secara keseluruhan, karena hukum Taurat atau Torah itu artinya nasihat, atau artinya peraturan, atau artinya hukum, maka itu ada tertulis di seluruh kitab yang ditulis oleh Musa. Jadi ada 5 kitab, ya, ada 5 kitab: Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ya, di dalam Pentateuch itulah terdapat hukum Taurat. Jadi cara hidup, cara berpakaian,
cara mengolah makanan, cara mengolah persembahan, dan lain sebagainya. Nah, hukum-hukum ini dituliskan oleh Musa di dalam perkamen. Ya, perkamen itu seperti gulungan kulit, ya, berasal dari kulit binatang yang kemudian ditulis di atasnya. Atau bisa juga di gulungan kertas papirus, ya, karena Musa pernah diajar selama 40 tahun dibesarkan di tanah Mesir. Jadi mungkin dia mengerti mengenai bagaimana menuliskan hal-hal yang ia terima, ilham-ilham wahyu yang ia terima itu ke dalam gulungan kertas papirus. Kita tidak tahu persis karena yang kita temukan adalah manuskrip atau salinan dari generasi kepada generasi. Tetapi kita bayangkan bahwa hukum itu adalah hukum-hukum yang tertulis. Nah, menariknya Paulus menuliskan di sini bahwa kalau kamu menaruh standar kebenaranmu kepada sesuatu yang tertulis itu, maka kamu hidup di luar Kristus, kamu lepas dari Kristus. Jeff, bagaimana ini dalam prakteknya? Saya selalu berpikir seperti ini, kita butuh hukum, kita butuh aturan tertulis untuk itu kemudian menjadi patokan kita. Seperti ketika kita sedang berkendara di jalan raya, saudara butuh aturan yang jelas, bukan mana bagian sebelah kiri, mana bagian sebelah kanan. Itu dipisahkan oleh yang disebut marka jalan. Kemudian kalau Anda naik ke daerah-daerah yang dekat dengan jurang, ada pagar, ya, yang memisahkan antara jalan raya dengan jurang. Ya, pagar itu cat, diberi tanda sedemikian rupa sehingga dia bisa terlihat bahkan di malam hari. Supaya apa? Supaya membawa kepada keselamatan. Saya percaya kita butuh hukum yang tertulis, yang jelas untuk mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Karena sesuatu yang salah, yang melanggar hukum yang tertulis itu bisa menyebabkan celaka, bisa menyebabkan kematian. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita dalam kehidupan menaruh standar kebenaran kita kepada sesuatu yang tertulis itu dan kemudian kita timpakan kepada diri kita sendiri dan kepada orang lain, maka kemudian kebenaran yang kita coba bangun berdasarkan kekuatan diri kita sendiri itu kemudian membuat kita keluar dari kasih karunia. Maksudnya begini, kita tidak pernah bisa menghakimi seseorang atau menyatakan diri lebih benar dari orang lain hanya karena sesuatu yang tertulis itu. Tentu saja ini untuk beberapa dari Bapak Ibu Saudara terdengar membingungkan. Tetapi bagi saya, kalau kita kembali ke hukum yang Tuhan Yesus sampaikan, Yesus mengatakan demikian, kasihilah Tuhan Allahmu. Jadi apa yang engkau lakukan itu harus menunjukkan sesuatu yang mengasihi Tuhan. Bisa jadi Anda tidak melanggar hukum tertulis, tetapi kemudian Anda tidak menunjukkan kasih Anda kepada Tuhan. Atau Anda tidak memenuhi hukum yang kedua yang Tuhan katakan, kasihilah sesamamu manusia. Jadi kita tidak pernah bisa menganggap diri kita lebih benar dari orang lain hanya karena hukum yang tertulis itu. Melainkan kita selalu akan diukur dengan dua ukuran itu.
Apakah engkau mengasihi Tuhan Allahmu? Apakah engkau mengasihi sesamamu manusia dengan melakukan hal itu? Di saat kita kemudian menilai diri kita berdasarkan hukum yang tertulis itu dan berkata kepada diri kita, saya lebih benar dari orang itu, bahkan ketika orang itu betul-betul bersalah, berarti kita keluar dari kasih karunia. Kenapa? Karena kita dahulunya juga bersalah. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi dengan orang yang kemudian kita anggap tidak lebih benar itu, bukan? Apakah kemudian dia tidak layak untuk ditebus? Apakah dia kemudian tidak ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus? Jadi bukan sekedar orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Tentu saja ini menjadi pelajaran buat kita. Untuk kita tidak merasa benar di gereja, di sekolah, di tempat kerja kita, di keluarga kita. Ada orang-orang yang begitu menyebalkan, ada orang-orang yang begitu kita rasa, ini orang nih calon penghuni neraka. Tapi ketika kita mulai berkata seperti itu, sebenarnya kita hidup di luar kasih karunia. Kenapa? Karena kita mulai menganggap diri kita lebih benar. Apa yang seharusnya kita lakukan? Ingatkan kalau memang Anda punya kesempatan. Doakan orang itu. Berbuat lebih baik. Jadilah diri Anda lebih baik dari diri Anda yang kemarin. Daripada Anda membandingkan diri Anda dan menganggap diri Anda lebih benar, bukankah lebih baik saudara berusaha untuk menjadi lebih baik? Bandingkan dengan apa yang Yesus katakan di dalam Yohanes 15, kan? Kalau kamu terlepas, kamu ada di luar aku, kamu tidak bisa menghasilkan apa-apa. Orang-orang yang menganggap dirinya benar, lebih dari orang lain, maka orang itu tidak bisa menghasilkan apa-apa. Ini suatu teguran. Bukan saja buat Bapak Ibu Saudara, tapi juga buat saya. Kita sama-sama belajar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, mari Tuhan, biarlah Engkau ingatkan kami terus melalui firman-Mu, bahwa kebenaran kami bukan berdasarkan apa yang bisa kami lakukan, tetapi berdasarkan kasih karunia-Mu. Ajar kami bukan untuk membandingkan diri kami, menganggap diri kami lebih benar, tetapi kami mendorong diri kami berusaha lebih lagi, lebih mengasihi Tuhan, lebih mengasihi sesama kami, hari demi hari. Hari ini, biarlah kami lebih baik dari hari kemarin. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Your river runs with love for me, and I will open up my heart and let the healing set me free.